Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang berbuka puasa ini, saya tetap ingin mengajak sahabat Yesbis dimanapun saat ini berada untuk senantiasa berhusnudzon. Karena husnudzon itu adalah ciri daripada hamba Allah yang baik. Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan cara husnudzon agar kita menjadi seorang ahli ibadah dan menyembah kepadanya. Tetapi sahabat Yesbis, kita kadang-kadang terburu-buru menduga yang bukan-bukan ketika menjumpai orang lain yang mungkin dalam prasangka kita kurang baik dan seterusnya. Terlebih ketika berada di bulan Ramadan seperti saat ini, kita kadang-kadang terburu-buru menduga bahwa saudara kita itu sedang tidak berpuasa. Padahal kita tahu agama Islam memaklumi orang-orang yang tidak menjalankan rukun Islam ini dalam beberapa kondisi. Sahabat Yesbis tercinta, bulan Ramadan kita tahu semuanya umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Itu iya. Tetapi kita tahu ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi sehingga seseorang mendapatkan kewajiban ini. Misalnya, beragama Islam, baligh, berakal, tidak sedang menstruasi atau haid, atau nifas, dan mampu melaksanakannya karena sehat dan tidak sedang dalam perjalanan yang berjarak tempuh lebih kurang 80 km. Nah, dari prasyarat yang saya sebutkan itu tadi, jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi sahabat Yesbis, maka kita sebagai seorang muslim tidak diwajibkan berpuasa. Realitas yang kita lihat harus kita sadari bersama bahwa saat Ramadan seperti ini, lingkungan sosial di sekitar kita akan selalu diisi oleh dua kelompok yang berbeda. Yang satu berpuasa karena ia memenuhi syarat wajib sebagaimana saya urai di atas, sementara satu lagi tidak wajib karena tidak memenuhinya, seperti karena ia seorang non-muslim, perempuan yang sedang menstruasi, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, musafir, anak yang belum balik, dan lain-lain sebagainya. Kondisi kenyataan lingkungan sosial yang pluralis seperti Indonesia ini, yang terdiri dari berbagai macam kelompok masyarakat, maka di saat Ramadan seperti ini, saya mencoba menawarkan kepada sahabat Yesbis semuanya dan termasuk saya agar lebih dewasa dalam melihat keragaman seperti ini. Nah, karenanya sahabat Yesbis, saya tawarkan beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sahabat Yesbis, kita harus memahami bahwa perbedaan yang terjadi itu sesungguhnya adalah fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di dunia ini, termasuk kita manusia, berbagai macam ragam. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula yang perempuan. Ada yang tua, ada pula yang muda. Ada anak-anak, ada yang sehat, dan ada pula yang sakit, dan sebagainya dan sebagainya. Keragaman ini sudah menjadi fitrah yang sudah menjadi qadha dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya sahabat Yesbis, saat bulan Ramadan tentu ada saja orang yang tidak memiliki kewajiban berpuasa karena tidak memenuhi syarat wajib puasa. Fitrah kita sebagai manusia yang bermacam-macam ragam seperti di Indonesia seperti ini, sesungguhnya adalah sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayatnya menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat yang tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut memberi warning kepada kita manusia dengan menyebut, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sahabat Yesus tercinta, karena perbedaan yang sudah jelas fitrah seperti itulah, maka tawaran saya yang kedua kepada kita semuanya adalah menanamkan prasangka yang baik, husnudzon. Adanya keragaman yang konsekuensinya tidak semua orang berkewajiban menjalankan puasa Ramadan seharusnya membuat kita lebih bijak saat melihat orang yang tidak berpuasa. Bisa jadi sahabat Yesus, orang yang tidak berpuasa itu adalah orang yang tidak memenuhi syarat wajib puasa. Jadi kita tidak perlu terburu-buru menuduh yang tidak-tidak. Bukankah larangan suudzon atau berprasangka buruk itu juga sudah sering disinggung dalam berbagai firman Allah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sahabat Yesus tercinta, berikutnya saya tawarkan, hidup di negeri yang plural seperti kita ini harus menyadari bahwa di dalam negeri yang serba bermacam-macam ragam ini tentu pluralitas iman juga bermacam-macam ragam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan manusia di bumi ini dalam satu keyakinan. Artinya sahabat Yesus, perbedaan agama merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa disangkal. Bahkan menurut riset World Population Review, ada lebih 4.000 agama di dunia ini. 12 diantaranya memiliki pemeluk terbesar. Dan di Indonesia sendiri sahabat Yesus, kita ketahui ada 6 agama yang dilegalkan oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan semenjak Gus Dur muncul pengakuan berikutnya yakni Konghucu. Perbedaan akidah ini juga beberapa kali ditegaskan dalam Al-Quran. Bolehlah kalau kita baca salah satu ayat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas afa anta tukrihun nas afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi ini seluruhnya beriman. Apakah engkau wahai Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang mukmin? Ayat ini menegaskan kepada kita semuanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keragaman akidah umat manusia sesungguhnya sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala. Sampai-sampai sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak memiliki wewenang untuk menentukan nasib keimanan seseorang. Bahkan paman tercintanya yakni Abu Thalib yang rela mati demi membela sang keponakan. Dalam salah satu pendapat, beliau Abu Thalib belum pernah mengucapkan kalimat syahadat hingga detik kewafatannya. Sehingga sudah sewajarnya kita memaklumi non-muslim yang tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sahabat Yesus tercinta, jika kemudian kita menjumpai seorang muslim yang sudah memenuhi syarat wajib tetapi tidak menjalankan puasa, maka sudah menjadi keharusan kita untuk menegurnya dengan cara-cara yang santun, bukan dengan kekerasan dan tindakan anarkis.
apalagi sampai menimbulkan kegaduhan yang serius di lingkungan masyarakat Muslim Indonesia yang sedang berpuasa. Sahabat Yesbis tercinta, hikmah yang sederhana tetapi cukup kita bisa bersanding dengan siapapun ini. Maka saya ajak sahabat Yesbis, pada momen Ramadan yang tersisa di sepertiga akhir ini, kita terus memperkuat iman kita dan kita mendewasakan cara pandang kita pada masyarakat kita semuanya. Dengan senyum berdakwah, dengan senyum tanpa kekerasan, dengan kelembutan dan kedamaian, yakinlah Islam akan semakin diterima, dan karena hidayah itu hanya milik Allah. Petunjuk itu adalah petunjuk Allah, dan tugas kita adalah berdakwah serta menegur dengan cara sopan. Sahabat Yesbis tercinta, semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan insya Allah untuk sahabat Yesbis dimanapun saat ini berada. Akhirnya saya Muhtar Nuha dari Yesbis Radio mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.